perlu saya pertegas, Pak. Jadi pertama, sampai hari ini saya belum pernah melakukan rekrutmen pendamping. Ini sudah berkali-kali saya laporkan di dalam Komisi 5. Nah, ternyata ini juga dibikin isu, tidak melakukan rekrutmen supaya tetap kosong, supaya nanti menguntungkan PKB. Ada juga yang isu seperti. Jadi saya merekrut juga dicurigai, nggak merekrut juga dicurigai. Tapi nggak apa-apa, wong namanya dunia politik itu biasa. Nah, jadi sampai hari ini kami belum pernah melakukan rekrutmen meskipun ada kekosongan. Kenapa? Karena kami ingin profesional. Terus terang kami agak kaget juga ketika saya tanya apa yang sudah dilakukan untuk peningkatan kapasitas pendamping. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, belum pernah dilakukan apapun terhadap pendamping. Lalu bagaimana pengawasan kinerja pendamping? Kita hanya memberikan ruang kebebasan kepada pihak-pihak di daerah. Terus bagaimana tingkat objektivitasnya kalau penilaian kinerja dilakukan seperti itu? Nah, dari situlah Pak, kami ingin pendamping ini semakin profesional. Karena pada gilirannya, misalnya kemarin, kami mencoba mengusulkan bagaimana agar pendamping ini yang utamanya yang PLD itu mendapatkan tambahan karena pekerjaannya banyak, Pak. Di Kementerian Keuangan jawabnya simpel, bisa. Tapi apa ukurannya kok sekarang minta? Apa yang kemarin sudah memang overload? Gak bisa jawab karena kita tidak punya data itu. Nah, itulah makanya sekarang seluruh kinerja pendamping, Pak, kita masukkan, kita bikinkan aplikasi yang kita sebut dengan daily report. Nah, ada 3 dimensi penting yang akan memberikan nilai kinerja secara objektif. Ini tidak bisa lagi bicara like or dislike. Jadi misalnya bapak-bapak kemudian memanfaatkan pendamping desa untuk kepentingan politik, dan kemudian saya tahu yang kebetulan bukan PKB, saya tidak bisa kemudian bicara kamu kok dipakai untuk partai lain. Nggak bisa. Karena nggak bisa lagi ngomong like and dislike. Dia tetap bertahan pada posisinya ketika kinerjanya bagus, tidak ada alasan apapun bagi saya, bagi kami di Kementerian Desa untuk memberikan sanksi atau apapun. Nah, disitulah nanti kita terbuka. Nah, lalu banyak pertanyaan, bagaimana dengan kekosongan? Jawaban saya, permasalahannya bukan hanya kekosongan. Permasalahan di pendamping desa itu, dalam konteks formasi, di samping kekosongan juga ada kekurangan. Rasio antara pendamping lokal desa dengan jumlah desa ini sudah tidak rasional lagi untuk daerah-daerah di luar Jawa. Artinya kalau kita bicara peluang itu berarti kita bicara rekrutmen. Maka saya bilang urusan rekrutmen nanti kalau SDM ini sudah tata, sistem sudah tata, kita bicara rekrutmen. Rekrutmen pun kami akan profesional. Pasti kami akan sampaikan ada rekrutmen terbuka, ada tim seleksi, dan kita akan meniru pola rekrutmen CPNS yang semakin hari semakin bagus, di mana langsung bisa diketahui lulus atau tidak lulus, sehingga tidak ada lagi intervensi dari manapun. Dan tentu rekrutmen ini disesuaikan dengan daerahnya, tidak bisa rekrutmen nasional, di mana daerah itu dibutuhkan. Karena pada prinsipnya, Pak, kalau tadi misalnya ada informasi perpindahan lokasi dan seterusnya, itu dulu. Saya jamin setelah ini tidak ada relokasi pendamping, karena prinsip PLD harus dari desa itu, PD harus dari kecamatan itu, TA harus dari kabupaten itu. Tidak boleh kemudian dari kabupaten X ditaruh, itu bukan profesional. Wong ini butuh komunikasi setiap hari. Nah, kalau kemudian seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi, kalau kemudian pendamping ini untuk kepentingan PKB, banyak Pak menangnya pilkada kemarin, sementara kemarin PKB terpuruk. Nah, itu kan jadi susah nih. Tapi nggak apa-apa, itulah dunia politik. Tapi kami akan berbuat seprofesional mungkin. Kami bisa memilah kapan saya sebagai menteri, kapan saya sebagai abdi negara, dan kapan saya sebagai petugas partai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Kemudian terkait dengan SOTK, yang diusulkan Pak Dewa tadi betul, cuma sudah lewat.